Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk berdoa untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami datang untuk di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan satukan hati kami, buka telinga kami, buka hati kami untuk bisa dengar-dengaran memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan juga ya Tuhan sertai juga hamba-Mu yang belum hadir, kiranya juga jemaat-jemaat yang belum hadir, kiranya juga Engkau selamatkan tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Aku serahkan semua ke dalam nama Samu saat Tuhan. Dalam nama Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus.
tetap mengasihimu, mendapat ku hamba-Mu yang Itulah kerinduan-Mu kepada kami sampai akhir hidup kami. Biarlah kami boleh mengasihi-Mu, kami boleh melayani-Mu. Oleh sebab itu sebelum kami melangkahkan kaki kami lebih jauh, layakkan kami pada pagi hari ini datang kepadamu. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang licik di hadapan Tuhan. Layakkan kami pada pagi hari kami rindu di dalam nama Yesus. Biarlah kuat kuasa Allah tetap mengalir dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya otoritas senantiasa Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah otoritas ini benar-benar boleh terjadi atas kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Itulah kerinduan-Mu Tuhan. Meskipun banyak tantangan, rintangan, hambatan apapun yang terjadi, kami rindu biarlah sukacita Allah mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan buat setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Tuhan, supaya pada saatnya nanti mereka boleh melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, supaya di saat mereka dihadapkan segala sesuatunya, mereka tetap senantiasa mengatakan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang Immanuel, yang bersama-sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama kami. Kiranya Engkau memberkati mereka. Jikalau mereka lemah, berikan kekuatan. Jikalau mereka sakit, berikan kesembuhan. Jikalau mereka mengalami berbagai kedangkan tangan-Mu, kami yakin dan percaya otoritas sudah Kau berikan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih kami yang hadir pada pagi hari. Kiranya Engkau tetap memberkati kami. Biarlah sukacita Allah sejati mengalir atas kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bacakan di dalam Zakaria 2 ayat yang 10 demikian punya. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya Aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, sebelum berangkat dari ke gereja ini tadi sudah pada makan belum? Oh, belum. Waduh, mau saja joget-joget ini padahal di gereja ya. Baik, kita sambut pujian kembali, yaitu terpujilah nama Tuhan.
masih bisa untuk digerakkan ini. Meskipun ada yang belum makan nih ya. Baik, kita lanjutkan lagi pujian berikutnya yaitu Serukan Namanya. Yesus nama dan segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama dan segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali ya Bapak Ibu. Baik, selama seminggu ini kan banyak sekali ya kehidupan di dalam sekolah, rumah tangga. Pasti Tuhan juga memberkati kita semua. Baik, saya memberikan kesempatan untuk bagi Bapak Ibu atau kaum muda-mudi yang mau menyaksikan cinta Tuhan Yesus, saya persilahkan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Yesus yang mempesona hatiku, yang bilangan dan kesempatan baru dari Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang. Padaku ada, oh Yesus.
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Refnya saja. Yesus selamanya Yesus. Ya Tuhan, sekali Yesus, hanya Engkau ya Tuhan yang kami setia. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang indah yang tidak henti-hentinya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terkadang dalam hidup kami, letih, duka, keadaan kami maupun suka, biarlah kami tetap mengingat bahwa di dalam Tuhan tetap ada damai sejahtera, kasih dan pengharapan selalu ada. Dan kesempatan Tuhan selalu berikan buat kami, tinggal bagaimana cara kami menyikapi, supaya kami memakai kesempatan-kesempatan yang ada untuk belajar mencari Tuhan, untuk belajar mendekat akan Tuhan. Sebentar, jika Engkau juga berikan kesempatan kami untuk boleh menerima sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami,
mata kami, telinga kami, supaya boleh menerima firman-Mu dengan seutuhnya. Biarlah hal-hal negatif, hal-hal jahat yang ingin mengganggu kami saat proses menerima benar firman-Mu, biarlah kami tengking dalam nama Tuhan Yesus, biarlah itu tidak mengganggu kami, supaya kami belajar fokus. Kiranya juga Engkau urapi khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan benar firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar benar-benar berasal dari Tuhan, dan itu boleh membangun kami menjadi tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Haleluya! Ya, senang sekali saya bisa melayani pada pagi ini. Saya akan bawakan tema yaitu melayani dengan cinta. Katakan melayani dengan cinta. Ini Alkitab tentang percintaan itu sangat terkenal di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Coba mari kita semua baca sama-sama. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Itu di daerah Amsal, di daerah Pengkhotbah, Mazmur, itu karena kitab puisi. Sudah ketemu? Semua amin? Mari kita bangkit berdiri semua, kita bacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Silakan duduk. Nah, next dulu. Coba kita lihat. Apa itu meterai di dalam hati dan meterai pada lengan? Itu kemungkinan besar karena saya cari-cari tidak ada informasi tentang meterai yang ada, karena memang ini adalah puisi. Tetapi kalau kita lihat di dalam tradisi agama Yahudi, mereka itu kalau mau berdoa selalu mereka lilitkan ini. Lilitkan namanya tefilin. Coba kita sama-sama bilang tefilin. Tefilin itu isinya gulungan-gulungan ayat-ayat. Jadi mulai dari Kejadian mungkin sampai Ulangan, tapi memang nggak semua. Itu ayat-ayat yang biasanya yang saya tahu, itu ayat-ayat yang sudah mereka hafal. Mereka taruh di sini, di lengan, dan mereka taruh juga di kepala. Saya tidak, mungkin arti daripada hati, juga pikiran, karena ini menjadi satu kesatuan. Ya, seperti itu. Jadi satu taruh di kepala, satu taruh di sini, dan itu lihat ada Alkitab lagi, kitab dia taruh di sini, dia sambil merenungkan, membaca ayat Alkitab itu terus menerus. Dan ini dilakukan apa? Biasanya selama doa pagi dan pada hari apa? Kerja. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat dan mengikatkan pikiran hati seseorang kepada Tuhan. Jadi kalau kita bisa merasakan apa yang dilakukan ini, itu sebenarnya pada prinsipnya mereka mengkoneksikan diri, hatinya, pikirannya kepada Tuhan setiap hari. Dan ada yang unik, coba mundur dulu sedikit. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di belakang kelihatan? Ya, di situ dikatakan, jadikanlah aku buah hatimu. Dan di Avivi, di sana dikatakan, simpanlah aku, apa? Simpanlah aku sebagai meterai dalam hatimu. Next, 2 kali. Kalau kita lihat di sana, pesan rohaninya adalah bahwa kita manusia itu sebenarnya sudah ada di dalam hati Tuhan. Di dalam pikiran Tuhan,
Bahkan kita sudah menjadi buah hatinya Allah. Lihat di sini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Jadikanlah aku buah pada hatimu. Simpanlah aku sebagai meterai dalam hatimu. Artinya, kita semua sudah ada di dalam hatinya Allah. Amin. Ini kurang mengena kalau cuma hanya memakai pikiran tanpa perasaan. Yang paling bagus adalah hubungan antara orang tua dan anak. Sewaktu orang tua pergi, apalagi anak-anaknya masih di bawah 5 tahun, sejam, 2 jam, 1 hari, apa yang ada di hati mereka? Oh nggak apa-apa, pergi aja terus. Seminggu, setahun, nggak apa-apa, nggak ketemu juga. Apa begitu? Enggak. Tidak ketemu 1 hari aja, timbul rasa apa? Rasa apa? Gelisah. Gelisah. Ada rasa kangen. Betul ya? Apalagi ibu-ibu biasanya menyusui, bukan dengan, ya menyusui, terus tiba-tiba proses lepas. Atau biasanya tidur sebelahnya terus karena mungkin masuk rumah sakit, terpisah selama berapa hari, saya yakin nggak mungkin cuma sedih biasa, tapi bisa jadi sampai apa? Menangis. Itu ada namanya ikatan. Ada rasa rindu, ada rasa kangen. Dan kabar baiknya, di dalam hati Tuhan, Tuhan sudah memilih bahwa kitalah semua manusia itu sudah di dalam hatinya Allah. Amin. Next. Bahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayo kita baca dulu. Di sana dikatakan apa? Jadikanlah aku buah hatimu. Jangan memeluk. Saya bukannya berarti lagi bengong, enggak. Saya ini lagi benar-benar meresapi ayat ini. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini begitu dalam hubungannya seperti seorang pasangan suami istri atau masih pacaran. Jangan memeluk siapapun selain aku. Kalau Tuhan selingkuh nggak sama kita? Tapi yang selalu kita lakukan setiap hari adalah menduakan Tuhan. Lihat tadi yang pertama, kalau orang itu sudah saling terkait, udah cinta, ada timbul rasa apa? Kangen. Kalau nggak ketemu rasanya bagaimana? Gelisah. Betul kan? Saya mau tanya nih, dicek dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau pasangannya pergi, seneng atau gelisah? Atau kangen? Atau jangan-jangan puji Tuhan? Atau orang anak-anak nih, saya mau ngecek nih. Kalau orang tua kalian pergi, pas orang tua kalian pergi langsung, yes, bebas, bebas. Atau ada rasa rindu. Aduh, cepetan dong, pulang dong. Udah gak tahan nih, mau ketemu. Entah apapun, saya kangen masakannya, saya kangen kita jalan-jalan. Atau jangan-jangan kita malah bersyukur, yes, orang tua saya pergi, asik, bebas. Nggak usah dijawab ya, tapi jawab dengan hati, di dalam hati. Kira-kira kalau orang tua kita datang, kita senang atau susah? Atau ketika orang tua pergi, senang atau susah? Kalau suami pergi, istri senang atau susah? Atau istri pergi, suami senang atau susah? Yang bisa menjawab itu hanyalah masing-masing kita semua.
Setiap kali saya pergi, itu saya melalui proses pergumulan. Apalagi kemarin waktu saya pergi itu ada acara hamba Tuhan, rasanya berat meninggalkan. Dan bukan hanya saya yang berat, tetapi keluarga juga berat untuk meninggalkan. Bahkan saya punya progres akan doa puasa 3 hari ke Jawa Barat, itu mikir-mikir lagi. Bukan bagaimana, kayak terlalu sering meninggalkan itu berat. Dan saya rasakan keluarga saya juga berat untuk meninggalkan saya. Kehadiran saya itu bukan seperti singa di dalam keluarga. Tetapi Bapak Ibu, kenapa saya ketawa? Karena saya pernah merasakan, justru dengan kehadiran adanya orang tua, saya merasa bebas dari singa-singa. Waktu saya kecil, ketika pergi, yes, bebas. Ketika datang, kapan pergi lagi? Tahu kenapa begitu? Karena ada yang salah dengan keluargamu. Yang salah bukan anak-anak. Serius. Yang salah bukan anak-anak. Yang salah adalah pribadimu. Kenapa engkau sangat menakutkan seperti singa? Kenapa istri lebih senang engkau pergi? Karena engkau seperti singa, hatimu seperti singa. Contoh lain, kadang kalau kita ketemu teman, rasanya kangen, ayo ngobrol sampai lama-lama. Tapi ada satu, kita ketemu teman lama, rasanya kita nggak nyaman. Kalau bisa udah say hello aja cepat pergi. Karena apa? Di dalam pikiran kita, hati kita nggak nyaman. Dia itu membuat kita itu tidak terkoneksi. Sama juga ketika saya bawa firman Tuhan, ketika kita datang di dalam rumah Tuhan, tidak semua di tempat ini nyaman. Ada yang sudah melihat jam terus, ada yang sudah mulai main handphone terus, karena tidak nyaman. Tahu tidak nyaman kenapa? Karena hati kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Secara jujur, kita itu tidak cinta dengan Tuhan. Tahu, sering, sekarang sih sudah nggak ada. Dari waktu berapa tahun lalu, di bawah jembatan, tahu ya, jembatan tol, itu berjejer, bukan orang lagi ngapain ya, itu lagi pacaran naik motor. Berjejer di situ, berdua-duaan. Coba secara pikiran logis, kalau berdua-duaan di situ, sudah banyak nyamuk, sudah gelap, nggak ngapa-ngapain, cuman jentul aja gini doang. Apalagi sekarang lagi, nggak usah, yang kekinian aja. Orang lagi pada nongkrong di depan pondok pesantren yang tempat main layangan, jejer di situ berdua, lihat lapangan aja. Lihat lapangan, lihat langit, senang dihampiri nyamuk. Nggak ada kopi, nggak ada apa-apa, tapi suka duduk di situ berlama-lama. Betul ya? Jujur, saya paling nggak suka namanya mancing. Tetapi saya nggak bisa menyalahkan orang yang suka mancing. Bayangin, dimakan panas, dimakan dingin, pulang masuk angin, belum tentu dapat ikan, tapi kenapa dia suka mancing? Coba pikirkan. Karena cinta, hobi, suka, tidak perlu alasan. Amin. Kita menyalahkan suami seperti itu. Tapi, 3 jari ini harusnya dituduhkan kepada kita. Nah, kenapa kamu suka shopping? Kalau bapak-bapak shopping, dia cari apa? Duduk. Kamu jalan aja. Lihat. Betul apa betul? Tapi, ini bahkan saya pernah melihat, untuk jalan aja susah nenek-nenek, tapi begitu sudah dibawa ke mall, dari pagi buka sampai sore,
jalan terus dan masih belum capek. Tapi ketika di jalan biasa, aduh capek. Kenapa? Karena kesukaan itu tidak butuh alasan. Kita suka dunia atau suka Tuhan? Saya nggak tahu. Tetapi yang saya mau katakan, saya dan Bapak Ibu seringkali melakukan hal ini. Kita katakan, itu yang cowok itu, yang setia itu, dia Tuhan. Saya cinta kamu. Ceweknya juga, itu adalah gambaran manusia. Saya cinta kamu Tuhan. Tapi dia masih pegang dunia. Dan kabar buruknya, Tuhan tahu. Tuhan tahu dia sedang memegang pria lain. Mungkin Tuhan berkata, lanjutkan aja. Saya tidak akan memaksa, saya juga tidak akan menghukum engkau, sampai engkau betul-betul mencintai saya. Kasihan. Sangat kasihan Tuhan yang kita sembah itu. Next. Mengapa kita sulit mengasihi Tuhan Yesus? Simple, karena memang kita tidak benar-benar mengenal dia sebagai pribadi. Next, akibatnya ketika kita kurang mengenal dia sebagai pribadi, maka mengakibatkan apa? Kita melakukan segala sesuatu bukan dengan apa? Kesukaan, tetapi dengan apa? Keterpaksaan. Coba dicek dulu siapa yang waktu ke gereja tadi, bangunnya aja susahnya setengah mati, disuruh mandi, bahkan disuruh ke gereja, kalau belum ada piring terbang, belum ada teriakan rocker, belum ke gereja. Itu tandanya nggak suka. Ada di antara kita anak-anak, coba jawab saya. Sampai orang tuanya marah. Awas ya, kurang ajar kamu ya, cepat main HP, main game. Ada begitu? Ada? Nggak main game, tak pukul kamu, ada? Awas ya, pegang HP ya, pokoknya 5 jam. Ada? Gitu? Nggak ada. Tapi kenapa kita suka pegang HP? Tanpa disuruh, tanpa dimarahi. Dimarahi nggak pegang HP? Atau justru senang nggak pegang HP? Ini nggak ada orang tak? Jangan munafik ini semuanya nih. Siapa di sini yang nggak pegang HP malah dimarahin sama orang tuanya? Angkat tangan. Nggak ada. Sebaliknya, ada yang pegang HP kelamaan dimarahin. Angkat tangan. Berarti nggak punya tangan. Serius. Tahu nggak? Simple. Ketika kita mulai terpaksa melakukan segala sesuatu, artinya kita tidak cinta. Dan Allah itu tahu kita nggak cinta dia. Baca Alkitab harus disuruh, harus diancam. Bahkan dia sudah baca, tetapi ketika ditanya, dia nggak tahu apa isi ceritanya. Karena di dalam dia baca, munculnya Roblox terus. Mia muncul, lagi tembak, siapa ini? Lela. Dirot, muncul. Karena kesukaannya adalah hal-hal yang seperti itu. Ketika buka, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak nyambung, apalagi ibu-ibu. Yang dilihat malah baju, diskon ini. Dia lihat Shopee. Aduh. Karena nggak ada kesukaannya di situ. Suruh berdoa, ayo kita harus jujur-jujuran. Ketika kita berdoa, tadi kita lagi menyembah, kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Tahu nggak, kita itu sering selingkuh. Meskipun kita sedang
berhubungan dengan Tuhan, datang ke rumah Tuhan, tapi waktu kita doa, jujur, waktu kita menyembah, waktu nyanyi, pikiran kita kemana? Kepada Tuhan atau kepada yang lain? Ayo? Jujur, siapa yang pikirannya kepada yang lain? Tadi sempat kemana-mana, angkat tangan, jujur. Gak ada. Lebih baik jujur daripada tidak jujur. Nggak apa-apa, saya nggak mau maksa. Pasif aja terus begini. Karena memang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa suruh cinta berdoa. Kita nggak bisa disuruh cinta baca Alkitab. Kita nggak bisa kalau disuruh bertugas menjadi pelayan, baru kita mengalami rasa cinta. Enggak bisa. Bahkan mungkin ada saat-saatnya ketika kita pelayanan, itu merupakan sebagai beban. Ya, besok melayani lagi. Besok pelayanan. Padahal waktu dia melayani di awal, dia sukanya setengah mati. Dia pengennya tampil. Tetapi ketika sudah berapa tahun lewat, kok saya lagi. Itu menandakan kita sebenarnya nggak cinta Tuhan. Tapi sebenarnya kita mau unjuk gigi. Punya roh tampil. Maunya tampil. Bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kemuliaan sendiri. Ini mirip dengan roh yang dimiliki oleh Lucifer. Serius ini. Ketika kita memberi persembahan, itu rasanya berat banget. Lebih gampang kita mengeluarkan untuk kuota, udah nggak bisa ditawar-tawar. Lebih gampang kita mengeluarkan untuk jajanan di luar sana. Tetapi ketika memberi persembahan, kita lihat dulu, Tuhan, saya ingin memberi yang terbaik. Tapi faktanya, 100 sayang. Emang, keluar lagi 50, aduh sayang emang. Pokoknya kalau bisa yang paling kecil. 2000, aduh 2000 masih kebesaran. Cari lagi. 1000 aja, nah 1000. Saya mau katakan pada saat pagi hari ini, sebenarnya yang kita lakukan adalah cinta yang pura-pura. Gambar siapa itu? Gambar siapa? Gambar Joker ya, siap-siap nanti video ya. Coba video ditampilin. Bapak Ibu lihat baik-baik. Dengarkan suaranya. Masih bisa? Nggak usah lah. Waktu saya berdoa, Tuhan tolong stop dulu. Coba digeser dulu yang baik. Nah, baru disetel. Ya. And all the ways of man. You were here before the world. Yang kedua tolong kamu aja sayang. Bisa nggak bisa digitu, di play. Nggak ada suaranya. Ya nggak pernah. Dah. Nggak apa. Next lagi. Ulang lagi sekali lagi. Lihat baik-baik. Ulang lagi. Ulang lagi.
Stop. Senang kita lihat ketawa seperti itu. Ayo jawab. Sini nggak ada orang dari tadi angkat tangan enggak, ngomong enggak. No. Jangan otomatis sendiri. Ayo, peka. Ya, coba lihat saya. Balik lagi ke PowerPoint tadi. Suka tidak lihat ketawa yang seperti tadi? Suka lihat muka seperti ini? Ketika saya berdoa, Roh Kudus kasih tahu bahwa di hadapan Tuhan, kita adalah joker-joker, semua joker. Kasih yang pura-pura, ketawa yang pura-pura, cinta yang pura-pura, dan semua di mata Tuhan itu seperti ini. Dan Tuhan memberitahu saya bukan dengan penghakiman, tetapi seperti kayak di dalamnya isinya ada rasa kasihan, rasa kecewa, dan rasa sedih. Tadi malam, saya sudah selesai khotbah, mempersiapkan sudah, tapi saya ketika diam di hadirat Tuhan, Tuhan ingatkan saya, kamu tahu joker? Iya. Mukamu di hadapan Tuhan, dan muka setiap orang Kristen yang melayani Tuhan, main tamborin, itu joker. Ketika main musik, itu semua joker. Saya nggak tahu kenapa ini. Cek. 1, 2. Pakai yang biasa aja. Cek. Semuanya terlihat seperti joker. Ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, dia ketawa, terima kasih Tuhan. Joker di mata Tuhan. I love you. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Di mata Tuhan telanjang. Ketika kita menyembah Tuhan, kita ingat yang lain. Berubah lagi kita jadi joker. Ketika itu datang kepada saya, Tuhan, ampuni saya ketika saya berkhotbah, tetapi muka yang saya berikan kepada Engkau adalah muka joker. Jadi ketika kita lagi menyembah Tuhan, Bapak Ibu lihat, oh mati. Ada haleluya Bapak Ibu, bersukacita di dalam Tuhan. Shalom, kasih kiri kanan, katakan Yesus dahsyat. Simpel saya khotbah ini hari ini, sangat simpel. Tapi di hadapan Tuhan, bahkan malaikat pun tahu kita pemakai topeng yang ulung. Makanya saya malam berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau yang saya mau tunjukkan adalah roh yang ingin tampil. Nanti besok kan ada Natal, ada drama. Saya kasih tenggang waktu, kita latihan yang baik. Tapi tidak latihan yang baik, tapi maunya tampil, nggak usah. Bahkan saya siap Natal pun hanya menggunakan satu jenis alat musik, hanya keyboard aja. Ataupun hanya gitar, kalau enggak semua. Saya mau kita menampilkan benar-benar dengan ketulusan. Jangan lagi ada namanya pelayan-pelayan joker, penerima-penerima tamu joker, penyembah-penyembah, pemuji, tepuk tangan, angkat tangan, semuanya joker-joker. No. Bapak Ibu joker, saya bapaknya joker.
Dimulai dari saya dulu. Saya nggak mau menghakimi Bapak Ibu. Itu dimulai dari saya dulu. Dan Tuhan kasih tahu, kalau jemaatmu mau berubah, kamu juga harus berubah. Dan ternyata, saya tidak tahu kapan saya melayani dengan seperti ini. Shalom Bapak Ibu. Coba kita mengingat lagi. Ingat. Kapan kita melayani Tuhan dengan tulus? Kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan. PowerPoint-nya tadi. Next, ya. Tetapi yang saya heran, bahkan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik itu malaikat atau di luar malaikat, itu semua terheran-heran karena ini memang gak masuk di akal. Yang herannya, meskipun manusia itu tidak setia, tidak cinta kepada Tuhan, tapi Yesus tetap mencintai kita. Yesus mencintai saya, Yesus mencintai kamu. Karena cinta tidak perlu alasan. Seperti tadi mancing. Bagi yang tidak suka, itu adalah suatu kesia-siaan. Bagi yang tidak suka, nongkrong cangkruan itu adalah sesuatu yang menghabiskan waktu. Bagi yang tidak suka, shopping di mall itu sesuatu yang merepotkan. Bagi yang tidak suka, main game itu adalah kesia-siaan. Pegang handphone itu bagi yang tidak suka. Tapi bagi yang suka dan dia cinta, tidak begitu. Betul kan? Karena cinta tidak perlu alasan. Enggak peduli kita itu cinta Tuhan apa enggak. Tapi yang Tuhan tahu, Tuhan cinta kamu. Coba bilang kiri kanan, Tuhan cinta kamu. Suruh Tuhan cinta kamu aja enggak mau. Coba bilang Tuhan cinta kamu. Tuh masih diem aja. Kenapa? Karena dia belum mengerti cinta Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Munculkan video kedua. Ini bukan Paskah. Meskipun engkau memberikan muka-muka joker kepada Tuhan, gak ada masalah. Cinta Tuhan kepada kita tidak perlu alasan, tidak perlu kenapa. And all the ways of man. Before the world, you were here before the world. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all wonders the world has above all wonders the world has ever. Above all wealth and treasures, above all and treasures of the earth, to measure what there's no way to measure what your worth. Crucified.
thought of me above all. Above all powers, above all powers, above all nature and all creation, above all nature and all created and all above all wisdom and all the ways of man. Before the world of all kingdoms, of all kingdoms, of all wonders the world has of all wonders the world has ever known, and treasures of all wealth and treasures of the earth to measure what there's no way to measure what your words. Crucified, laid behind the storm, you lived to die, rejected and alone, like a rose Pemain musik mungkin bisa ke trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified and laid behind the storm, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took all and thought of me above all, like a rose Saya mau kasih tahu, trampled on the ground. seberapapun hebatnya Yesus menderita dan mati untuk kita semua, menjadi murah darah Yesus ketika kita tetap menolak untuk diselamatkan. Atau jangan-jangan saya ikut Yesus karena mau selamat. Itu masih sesuatu yang salah. Saya mau ikut Yesus karena Yesus lebih dahulu mengasihi saya. Tetapi meskipun kita tidak mengasihi Tuhan, nggak ada masalah. Karena mencintai Yesus itu bukan kewajiban atau paksaan. Sama seperti engkau suka kepada sesuatu, itu adalah pilihan. Tetapi meskipun kita tidak mencintai Yesus, saya mau ada kabar baiknya, Yesus tetap cinta kamu. Yesus nggak pernah menghukum. Dia tahu setiap hari kita melakukan dosa, setiap hari kita memberikan kepada dia topeng-topeng joker yang berpura-pura. Tetapi satu hal, bahkan malaikat pun tidak mengerti. Karena memang cinta itu gak bisa dimengerti. Sekali cinta, dia tetap cinta. Siang hari ini saya mau mengajak, mau gak kita sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Perbuatan macam apa? Apa sih arti pujian sekali Yesus, tetap Yesus? Mana ada cinta tapi tidak pernah kita hubungin. Kita gak pernah kangen. Kita gak pernah berdoa. Kalaupun berdoa maunya cepat-cepat selesai. Lihat loh.
Jangan mengukur Tuhan dengan manusia. Manusia itu bisa dibohongi. Suami istri, anak, orang tua bisa dibohongi. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Jangan berikan cinta yang pura-pura kepada Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, memang kita rindu surat cinta Tuhan. Seperti kita baca WA dari pasangan kita. Ketika kita berdoa, itu sama aja seperti kita lagi teleponan dengan kekasih kita, dengan orang tua kita. Saya rindu. Ketika kita ke gereja, itu bukan suatu paksaan. Ketika kita melayani, bukan roh penampilan yang kita mau berikan. Bahkan ketika kita memberikan persembahan, betul-betul itu yang terbaik. Biarlah pada siang hari ini kita mulai jujur di dalam hatimu. Apakah yang suka kita berikan kepada Tuhan itu adalah kepura-puraan? Kalau iya, saya mengajak kita semua untuk lepas, cuci wajahmu, hapus kepura-puraanmu. Kita mencintai Yesus mulai dari nol, mulai dari awal. Sekali tamborin stop dulu, duduk. Stop. Biar gitar aja. Mari kita sembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus melihat hatimu. Percuma engkau membohongi Tuhan. Kalau engkau merasa sulit mencintai Tuhan, mari saya ajari kita semua sama-sama ikuti. Saya berdoa, Tuhan Yesus, ajari kami untuk mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, kami buka hati kami. Engkau berikan hati yang baru, pikiran yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembah Tuhan tidak usah dipaksa. Cinta, I love you Lord. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bangkitkan kembali bangsa-bangsamu di dalam nama Yesus. Bagi engkau yang belum penuh dengan Roh Kudus, buka hatimu. Saya akan berdoa. Roh Kudus, jamalah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus.
Penuhi setiap hati-hati yang rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitkan cintamu. Saya ajak, kalau engkau mencintai Tuhan, jangan diam. Sembah Dia. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kasih-Mu Tuhan dicurahkan. Oh, rawah kondena. Kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan melimpah. Rasakan kasih Tuhan. Mungkin engkau ditolak. Mungkin engkau pernah dikecewakan. Mungkin engkau pernah disakiti. Sehingga engkau tidak tahu bagaimana cara mencintai. Bagaimana cara percaya. Hari ini percayalah bahwa Yesus mengasihimu. Luka-lukamu disembuhkan di dalam nama Yesus. Akar bait disembuhkan di dalam nama Yesus. Kekecewaanmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Api Tuhan membakar setiap sampah-sampah dosa. Api Roh Kudus membakar setiap sampah-sampah dosamu. Yesus, haleluya. Terus berdoa. Terus hari ini waktunya engkau membuka komunikasimu kembali dengan Roh Kudus. Bangun hubunganmu, cintamu. I love you Lord. I love you Jesus. Karena Dia benar-benar tergila-gila dengan engkau. Yesus mau menderita, mau dicambuk, mau mati untuk engkau pada pagi hari ini. Curahkan kasih-Mu, curahkan Roh-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Api kasih Tuhan dicurahkan, api kasih Tuhan dicurahkan, api kasih Tuhan dicurahkan. Fire, 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 fire. Oh, lava, kelelele, lava, era lava, sikan. Oh, lava. Terus naik sampai ke surga. Dimensi Roh Kudus dibukakan, dimensi Roh Kudus dibukakan.
Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua dan bawa aku mendekat hadapan-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati. Yesus itu kangen sekali dengan engkau. Dia betul-betul rindu. Lepas lagi, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku menjauh dari menjauh dari tata kasih. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikan aku dalam hati-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Terus slow tetap angkat tanganmu. Dan biarkan ingat, Yesus ada di sini. Jangan ada yang bermain. Hormati Dia, cintai Dia. Jangan tolak ketika Yesus menjamahmu.
Jangan tolak, terima dia. Terima cintanya Yesus. Tanamlah aku di hati. Ketika Roh Kudus menjamahmu, jangan tolak. Katakan, mari masuk Roh Kudus di hati. Terimalah kasih Yesus di pelukanmu. Siap-siap. Itu. Katakan dengan semangat, dengan cinta kepada Yesus. Oh, jangan biarkan aku pergi. Kepadamu, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Yesus. Biar hidup kami, Tuhan, kami mau berjalan selalu bersama dengan Engkau. Yesus, jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Peganglah selalu tangan kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Biarlah kami melayani Tuhan karena kami mengasihi Engkau, Bapa. Biarlah Engkau dapati setiap kami, setiap hati kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat siang yang indah ini, Bapa. Kami telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini, Tuhan, tidak berlalu sia-sia, tapi menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga hamba-Mu, Bapa. Biar Tuhan pakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Urapan Allah, Roh Kudus menguasai setiap kehidupannya. Demikian juga kami semua jemaat GPDI Kasih. Kami mau selalu diperlengkapi Tuhan dengan senjata-senjata Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun saja kami berada, kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi berkat. Orang-orang bisa melihat Yesus hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau menyenangkan hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.